Perjalanan yang panjang dan sulit menghadang tim Indonesiaku kali ini menuju desa terdalam di Kalimantan dan Sumatera. Warga memanfaatkan hasil alam yang berlimpah namun tak bisa dijual. Di tengah keterbatasan sarana angkutan, mereka berjuang menjual hasil alam demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Biasanya 10 kilo, 20 kilo. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu sehari-hari? Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, jadi tujuan tim Indonesiaku kali ini. Jalan yang kami lalui cukup menantang. Tak sedikit tikungan curam hingga jalan penuh batu menukik yang harus kami lewati. Beberapa kali saya terpaksa turun agar motor yang saya tumpangi bisa seimbang melewati turunan tajam. Nah, bisa dilihat ya kondisinya dengan turunan yang sangat curam seperti ini, belum ada pengerasan jalan dan sangat rawan longsor. Pejalan kaki juga harus tetap hati-hati banget. Bayangkan kalau kondisinya hujan, jalanan ini sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Setelah perjalanan yang menantang lewat darat, perjalanan kami lanjutkan menempuh Sungai Laung. Sungai ini memiliki aliran muara menuju Sungai Bondang yang menjadi tujuan kami untuk mencapai Desa Kalangdohong. Disinilah pertemuan kami dengan sejumlah barang yang dititipkan di awal perjalanan. Total jarak tempuh kami berkisar 77 km dari pusat kecamatan Laung Tuhuk menuju Desa Kalangdohong yang menjadi desa terluar di wilayah ini. Perjalanan kita untuk tiba di Kalangdohong ini sepenuhnya melawan arus sungai. Terlihat dari derasnya arus ini, mas, untuk kapasitas mesinnya dapat menahan. Jadi kita tetap melaju ke arah sana. Pak Yanto, waktu tempuh kita ini total berapa sih Pak kalau semuanya tuh keseluruhan via sungai? Kalau untuk biayanya lewat sungai itu sekitar 1 jutaan. 1 juta? Iya. Satu orang? Iya. Oh gitu. Karena apa itu Pak yang bikin faktor mahal tuh apa sih? Kalau faktor mahalnya pertama BBM yang lebih mahal. Oh. Karena kalau BBM lebih mahal mungkin transportasinya mahal juga. Tapi kalau waktu tempuh berapa Pak? Total kira-kira? Kalau lewat air nih waktu tempuhnya 5 jam. Dari Desa Batu Buah 2, kami harus menuju ke Desa Tumbang Bondang untuk pindah ke perahu lebih kecil. Memasuki muara Sungai Bondang, kondisinya lebih asri sebab menjadi salah satu titik hulu Sungai Laung. Aliran airnya mengarah ke Gunung Bondang yang menjadi gunung tertinggi kedua di Kalimantan Tengah, berkisar lebih dari 1.400 di atas permukaan laut. Kami melewati beberapa riam sungai dengan kondisi melawan arus. Kapasitas perahu ini hanya untuk 2-3 orang saja, karena kecepatannya lebih gesit dibanding perahu besar. Namun beberapa kali perahu ini hampir menabrak karang pinggir sungai karena derasnya riam. Sekarang ini kita siap-siap mau melewati. Jadi kondisinya ini kita betul-betul melawan arus yang sangat deras. Dan perahunya ini perahu kecil sekali, jadi harus betul-betul menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh atau menabrak ke pinggir-pinggir sungai. Dan akhirnya sekarang kita baru aja berhasil melewati riam sungai yang cukup deras tadi. Beruntung, kami bisa tiba dengan selamat. Usai melewati rangkaian perjalanan yang panjang dan menantang, tibalah kami di Desa Kalangdohong tepat sebelum hari berganti malam.
Masih di wilayah Kecamatan Laung Tuhuk, warga Desa Tawai Hawi membudidaya madu sebagai potensi baru di wilayah tempat tinggal mereka. Hal itu baru digeluti sejak akhir tahun 2022 lalu. Madu yang dibudidaya berasal dari lebah kelulut atau jenis lebah Meliponini yang bagian tubuhnya tidak memiliki organ sengat, berbeda dengan lebah di hutan liar. Jika dibandingkan dengan madu pada umumnya, madu kelulut justru punya banyak keunggulan. Terdapat kadar air lebih tinggi, antioksidan berlebih, dan total karbohidrat yang rendah. Aman ya Panen kalau hari ini. dekat ya? Aman Ibu. Oh, oke, Kalau oke, untuk kelulut dia tidak menyengat Bu. Oh, oke. Madu kelulut di Desa Tawai Hawi dibudidaya menggunakan sejumlah kotak sebagai sarang lebahnya. Jadi ketika panen, kotak sarang lebah penuh terisi madu. Sambil panen, saya penasaran meminum sari bunga yang menjadi makanan dari lebah kelulut. Meski tidak semanis madu, namun memiliki banyak khasiat Kecut untuk asamnya. kesehatan. Ini sari bunga yang jadi makanannya lebah ya, yang di dalam ini ya. Apa sebutannya tadi Pak? Propolis. Propolis. Rasanya kecut asam. Kreativitas warga Desa Tawai Hawi membudidaya lebah kelulut ini merupakan potensi besar. Namun sayang, belum dikelola maksimal. Warga terbentur akses infrastruktur yang kurang memadai. Usai panen madu, satu-satunya destinasi tempat mereka menjual hanya ke penampung yang ada di desa. Hari ini, kami mendapat 300 ml madu kelulut dan langsung dikemas seadanya untuk liter. segera dijual. Warga di sini menjual madu per 100 mili dengan harga Rp60.000. Usai dinego, ibu-ibu mendapat hasil upah Rp200.000 yang dibagi 3 orang. Sayang sekali, padahal madu berkualitas seperti ini bisa mendapat harga lebih tinggi. Namun tak ada pilihan bagi warga Laung Tuhuk yang menjalani hidup penuh perjuangan. Padahal mereka hidup di tanah yang kaya sumber alamnya. Desa Kalangdohong terletak di kaki Gunung Bondang yang mayoritas warganya merupakan suku Dayak Siang. Saat ini menjadi bulan panen padi ladang bagi warga yang hasilnya akan disimpan selama setahun. Jarak kebun yang ditanami padi oleh warga berkisar 1 km dari pemukiman. Harus melintasi 2 aliran anak sungai, yakni Sungai Bondang dan Sungai Jau. Nah ini kita udah hampir sampai di ladang, tapi sebelum sampai kita harus 1 kali lagi melewati sungai yang lebar dan cukup licin. Ini kalau harusnya deras sih warga di sini nggak akan bisa lewat ke sana. Di lahan kurang lebih seluas 1 hektar ini, padi ladang hanya panen 1 kali dalam setahun. Setelah panen, warga berpindah ladang untuk pembibitan padi yang baru. Padi-padi ini adalah bahan pangan utama warga Desa Kalangdohong. Ini kalau memanen waktunya itu kapan Bu? Bulan 2. Berapa Bisa, sekali panen Bu? bisa 2 ton itu. Bisa 2 ton. Mm-mm. Nah itu untuk persediaan berapa lama Bu? Berapa? Lebih 1 tahun tuh. Lebih dari Ya, 1 tahun. 1 tahun. Bisa untuk Lebih. menyimpan sendiri. Iya. Keinginan Ibu apa sih sebenarnya Bu? Harapan Ibu apa? Harapan ko pajere sa entay itu piyo, berai kay anu meray antian. Kapan akses kay bu mudah nyaman kay nganyam. Warga di sini tidak menjual hasil panen padi, sebab padi langsung disimpan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dengan akses yang begitu jauh dari pusat aktivitas ekonomi kecamatan, mereka pun kebingungan untuk menjualnya. Sebab akan butuh biaya besar dengan hasil tidak sepadan. Usai dipanen, terdapat rangkaian proses yang harus dilalui agar padi menjadi beras yang bisa dimasak. Karena ukurannya yang besar, proses pertama yaitu memisahkan biji padi dari tangkainya dengan cara diinjak. Nah ini namanya proses ngelep. Kenapa diinjak-injak? Karena kita mau memisahkan mana padi
yang ada isinya dan yang tidak. Nah, ini sudah mulai terpisah dan jadinya biji padi seperti ini. Lalu habis ini dikeringkan dan ditampi. Setelah biji padi matang dikumpulkan, butuh waktu sekitar 1 malam untuk menjemur padi agar siap dihaluskan. Nah, ini padi yang sudah kering, kita mau angkat, lalu proses setelah ini ditumbuk. Nah, ini proses menumbuk memang biasanya dengan cara seperti ini kita naik ke atas alat tumbuknya, dan setelah ini masih melalui beberapa proses, yaitu ditampi lalu ditumbuk lagi sampai dengan halus baru bisa dimakan. Aktivitas panen padi ladang di tahun ini terbilang cukup baik dan berlangsung selama 3 bulan masa panen. Meski begitu, warga desa Kalangdohong berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah. Sebab selama ini mereka berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang serba terisolasi. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Belum lagi asapnya sangat ganggu pernapasan gitu. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi wilayah Sumatera Barat, Kecamatan Barat Daya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menelusuri wilayah ini akan jadi salah satu perjalanan terpanjang kami, sekitar 7 jam perjalanan. Sekarang mau melanjutkan perjalanan pakai perahu kayu atau orang sini sebutnya itu pompong. Kalau dari Muara Siberut menuju Dusun Tiop yang ada di Desa Katura itu sekitar 30 menit aja dari sini. Kapasitas perahu kayu terbuka yang saya naiki tidak lebih dari bobot 7 sampai 8 orang. Mesin yang digunakan juga bukan seperti perahu cepat. Sehingga jarak tempuh sekitar 25 km via laut harus dilalui dengan sangat hati-hati agar tidak tergulung ombak. Usai perjalanan panjang dari ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang, kami pun tiba di Dusun Tiop. Dusun ini adalah wilayah pesisir terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akhirnya sampai juga di Dusun Tiop. Nah, memang seperti inilah cara untuk sampai ke sini. Warga di sini sehari-hari juga kalau misalkan harus membawa hasil melautnya itu melalui muara yang tadi kita lewatin dan pakai perahu seperti ini. Jika di sebagian besar wilayah pesisir Indonesia, tanaman kakao menjadi primadona sebagai sumber penghasilan, keadaan sebaliknya terjadi di Dusun Tiop, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai. Kamu biasa ambil coklat ini kalau misalkan ada buahnya. Ini banyak lumpur ya habis hujan. Oh ini Bu, pohonnya Bu. Banyak tanaman kakao atau coklat sudah tidak terurus lagi di sini. Meski begitu, Ibu Nurlisa dan saudaranya tetap berupaya mencari buah kakao untuk diolah. Buah yang sudah matang dan bisa diambil cenderung berwarna kuning. Saya pun mencoba membantu Ibu Nurlisa dengan memanjat pohon kakao. Ini untungnya masih ada 1 buah coklat yang bisa kita petik. Walaupun harus dengan cara kayak gini agak dipanjat dulu dan ini memang sedikit licin. Tapi saya coba dulu. Bu butuh parangnya Bu, minta tolong Bu. Oke, makasih ya Bu. Meski tak begitu tinggi, pohon yang saya panjat berada di tanah tidak merata. Saya berhasil memetik 1 buah kakao, tapi tergelincir karena batang pohon berlumut hingga menjadi licin. Makasih Bu.
Tanaman kakao sudah lama tidak dibudidaya lagi karena kondisi di sini yang serba kekurangan. Munculnya hama menjadi faktor utama, sementara para petani kebingungan mengatasinya. Di lahan yang cukup luas ini kami hanya mendapat 3 buah kakao yang matang, sementara yang lain terlihat jelas sudah busuk dan tidak bisa lagi diolah. Ini sayang banget ya kalau dilihat buahnya busuknya betul-betul seperti ini, menjadi hitam pekat. Padahal pohon coklat atau kakao ini banyak tumbuh di sini, tapi rata-rata seperti ini. Yang terjadi ialah gagal panen karena adanya hama. Ini busuknya parah banget Bu ya, sampai pekat seperti ini ya. Jadi kebanyakan tuh pohon-pohonnya, tanamannya kurang terurus oleh petani di sini, sehingga mau nggak mau harus beralih mencari ke bertani yang lain ya Bu. Oke, yuk Bu. Kakao seharusnya mudah tumbuh di dataran rendah dengan suhu udara maksimum 30 derajat. Namun tidak demikian di Dusun Tiop karena minimnya perawatan. Ibu, Bu Nur sudah lama menanam coklat di sini? Sudah lama, tapi cuma baru 1 kali kami panen buahnya. Karena di sini tanahnya agak kurang subur gitu. Kadang berbuah, kadang tidak juga. Berbuah tapi banyak yang busuk buahnya Bu. Karena apa itu Bu busuknya? Mungkin karena hamanya itu Bu, karena pupuk kami di sini tidak pernah dipupuk. Coklat kami di sini tidak pernah dipupuk. Jadi Ibu nggak menanam pakai pupuk? Tidak. Kenapa? Karena kami di sini ekonomi kami susah untuk beli pupuk atau beli segala macam sumber. Coklat kami di sini agak subur. Tapi kami tidak ada uang untuk beli pupuk untuk memupuk coklat kami. Pernah nggak sih Bu ada bantuan gitu untuk petani di sini Bu? Tidak pernah. Ibu nggak pernah dapat bantuan sama sekali? Iya, sama sekali kami tidak punya bantuan. Tidak pernah punya bantuan. Oh gitu. Kalau sekarang coklat ini sudah Ibu nggak tanam lagi gitu ya? Maksudnya udah nggak diurus gitu ya sama Ibu ya? Kalau gitu Ibu pendapatannya dari mana? Kami di sini kadang nanam manau. Kami Gitu. kadang pisang, nanam pisang. Jadi Ibu beralih untuk bertani yang lain gitu ya. Pengharapan petani maupun nelayan di sini seolah jauh dari titik terang. Mereka hidup serba pas-pasan dengan kondisi sangat prihatin. Hasil dari kebun hari ini Nurlisa coba olah menjadi minuman. Dengan begitu mereka punya harapan untuk bisa kembali menanam coklat jika diubah menjadi olahan yang sudah dikemas. Kami mengolah biji kakao dengan proses yang sama dengan cara membuat kopi. Biji kakao yang sudah kering disangrai di atas wajan, lalu ditumbuk sampai halus. Setelah menjadi bubuk, kami menyeduhnya sama halnya dengan menyeduh kopi. Jadi rasanya ini emang agak sulit digambarkan. Ini kopi, tapi dari biji coklat, warnanya hitam pekat seperti ini. Rasanya tidak perlu pakai gula lagi, udah manis. Sayang sekali ya, padahal tanaman kakao ini sebetulnya bisa menjadi salah satu potensi dari sini. Cuman karena bingung juga, karena banyaknya faktor gagal panen, dan bingung juga mau jual kemana ya Bu ya. Jadi sekarang kita jadikan kopi seperti ini. Yuk Bu, minum Bu, silakan Bu. Sebagai wilayah pesisir, Dusun Tiop di Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, memiliki kebun kelapa yang tumbuh subur. Kelapa menjadi tanaman yang dimanfaatkan warga sejak dulu untuk diolah menjadi kopra, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Sekarang kita mau menuju ke pohon kelapa yang akan kita ambil, nanti mau diolah menjadi kopra.
Proses pengolahan kopra diawali dengan pencarian buah kelapa yang sudah tua atau warnanya yang cenderung coklat. Warga di sini biasa memanjat pohon kelapa tidak menggunakan alat keselamatan apapun, walau ketinggian pohon bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Kelapa yang dipilih idealnya memiliki bobot 3 hingga 4 kg. Dengan begitu, daging buah kelapa akan mudah untuk diambil. Proses seusai mengumpulkan kelapa, yakni dikupas. Jadi kalau mengupas kelapa di sini tuh pakai alat seperti ini, kapak, itu harus di bagian tengah buah kelapanya. Nah kalau melihat ibu nih, kelihatannya mudah, ternyata nggak semudah itu ya, apalagi buat saya yang amatir. Ini saya coba lagi Bu ya. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan dan kerap menjadi bahan dasar dalam berbagai industri. Cara mengeringkan kopra bisa dengan cara alami melalui sinar matahari. Namun, warga di sini sudah biasa memanggang kopra di atas api agar mendapatkan waktu pasti kapan kopra milik mereka akan jadi. Nah, ini cara memanggang kopra di sini. Kita naik ke atas panggangannya, emang cukup luas ya. Nah, ini kita ratakan dulu di atas panggangan. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Belum lagi asapnya sangat ganggu pernapasan gitu. Nah, setelah ini rata, baru kita tinggalkan kurang lebih 12 jam sampai kopra ini jadi. Oh, udah nggak tahan banget saya. Kita boleh turun? Bang, ini udah ya? Kurang lebih udah rata ya? Kini harga kopra di pasaran anjlok. Kondisi yang terjadi, tidak semua musim menghasilkan kelapa yang baik untuk diolah menjadi kopra. Tak ada pilihan lain bagi warga yang sudah menjalani aktivitas ini sehari-hari demi meraup penghasilan. Ya. Ibu sudah dari kapan Bu mengolah kopra begini? Sudah lama, sudah waktu kecil ini kerja saya. Oh, sudah dari dulu ya Bu ya? Dulu. Nah kan ini kalau proses pengolahan sebetulnya cukup lumayan ya Bu. Lumayan sedikit. 5.000. Itu penghasilan sekarang. Iya. Harga per kilo. Harga per kilo 5.000 1 kilo. Oh gitu. Dijual kemana Bu? Dijual ke Muara. Ke Muara. 5.000 1 kilo. Kalau biasa menjual Ibu dapat berapa? Menjual berapa kilo ke Muara? Kalau biasanya 10 kilo, 20 kilo. Oh gitu. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu sehari-hari? Mencukupi. Nggak mencukupi. Karena 5.000 1 kilo. Jadi Ibu kalau jual hasil kopra ini harus naik pompong ya? Iya, naik pompong. Itu ongkosnya lebih mahal nggak? Mahal. Mahal. Sekali jalan tuh habis berapa Bu? 10.000, 11.000. Kan sekarang beli bensin mahal. 11.000 1 liter. Emang kalau lewat darat kenapa Bu? Susah, karena kalau jalan kaki capek kita jauh. Usai dipanggang, kopra akan memiliki ukuran lebih kecil dari sebelumnya. Melihat hasil kopra yang terkumpul, Ignacia dan keluarganya pesimis untuk membawa kopra-kopra milik mereka dijual menyeberang ke Muara Siperut. Nah ini setelah diasapkan kurang lebih 12 jam, akhirnya udah jadi kopranya, kita lagi kemas ke karung. Sebetulnya cara mengasapkan ini alternatif dari menjemur, karena kondisi matahari juga nggak selalu cerah, jadi biar kopranya jadi dengan cara diasapkan. Beruntung masih terdapat penampung lokal yang menjadi tujuan kami setelah mengemas kopra ke dalam karung. Kami pun membopongnya dari kebun dengan berjalan kaki sekitar 3 km ke tempat penampung. Setelah ditimbang, kopra yang dihasilkan Ignacia dan keluarganya memiliki bobot sekitar 35 kg atau setara Rp175.000. Hasil yang didapat hari ini harus mencukupi untuk hidup 1 pekan ke depan. Tidak setiap hari mereka dapat mengolah kopra karena sudah hampir semua pohon milik mereka telah habis buah kelapanya.
Wilayah Tiop besar di Desa Katurei kini terbagi atas 3 dusun, yakni Dusun Tiop, Dusun Martobat, dan Dusun Atateitei. Hampir 85% warga pesisir di sini merupakan nelayan yang kesehariannya mencari ikan di laut. Saya bertemu keluarga nelayan di Dusun Tiop yang tengah mempersiapkan peralatan untuk melaut. Bu Teresia dan ibunya yang sudah paruh baya masih aktif pergi mencari ikan dalam keseharian mereka. Saya bersama para nelayan di sini mau pergi melaut, dan di sini itu masih menggunakan pompong atau perahu kayu dengan cara mendayung karena memang pemukiman warga ini benar-benar di pesisir pantai. Dalam kesehariannya, nelayan di pelosok Kepulauan Mentawai masih harus mendayung perahu kayu untuk pergi melaut. Kondisi ombak memang tidak besar sehingga tak mengkhawatirkan jika harus mendayung. Namun hal itulah yang terkadang menjadi kendala para nelayan karena tidak ada pilihan lain selain menunggu waktu lebih lama untuk mendapat ikan tersangkut di jaring. Sudah hampir 3 jam kami berada di tengah laut, namun belum ada juga hasil tangkapan ikan yang lumayan. Sudah 2 jaring yang kita tarik, tapi hasilnya ini baru dapat 3 ikan, itu pun yang kecil. Jadi seperti inilah kondisinya para nelayan di sini kalau mencari ikan dengan hasil yang nggak menentu. Teresia menjadi satu dari banyaknya ibu-ibu yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Tiop. Inilah satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Seperti ini terus, setiap hari kami pergi mencari, seperti inilah nampak kan. Nggak ada, kadang dapat 3 ekor, 4 ekor. Kami jual nggak bisa, apalagi untuk anak-anak sekolah nggak mencukupi, terpaksa anak-anak kami berhenti sekolah. Hari yang semakin sore membuat kami harus kembali ke daratan dengan membawa hasil tangkapan seadanya. Ternyata kami kurang beruntung hari ini, sebab hasil ikan yang didapat hanya cukup untuk konsumsi saja. Jumlahnya terlalu sedikit dan tak bisa dijual. Sungguh keadaan yang jauh dari kata sejahtera bagi kehidupan nelayan di sini. Laut tenang sepenuhnya tak dapat dimaksimalkan karena alat nelayan yang terbatas. Kondisi serba kesulitan membuat Teresia dan keluarganya tetap bersyukur masih bisa makan hari ini. Ini hasil tangkapan kita tadi hanya cukup untuk dimakan aja. Jadi ini kita makan bareng-bareng sekarang setelah dibakar dan pakai sagu makannya sebagai makanan pokok warga di sini. Karena bingung hasil yang didapat tadi sedikit. Mau dijual akan mahal di ongkos. Jadi mau gimana lagi? Dikonsumsi aja bareng-bareng. Makan lagi yuk, Dek, Bu. Keadaan sedikit berbeda dari Teresia dirasakan Maksi yang harus mengeluarkan ongkos lebih demi bisa menjual ikan ke Muara Siberut. Kotak es yang ia miliki menjadi penyelamat bisa menyimpan ikan paling lama 2 hari, lalu dijual sebagai sumber penghasilannya. Jika pergi ke Muara Siberut, nelayan dari Dusun Tiop harus menempuh perjalanan laut. Ini sekarang box yang berisi ikan mau diantar ke Muara Siberut dengan pompong. Saya juga bersama dengan warga lainnya yang kebetulan tujuannya sama ke Muara Siberut. Hujan deras menyambut keberangkatan kami untuk bisa sampai di pasar Muara Siberut. Meski begitu, hal ini bukanlah penghalang bagi niat baik Maksi menjemput rezeki dengan menjual ikan-ikan yang sudah ia kumpulkan. Usai 25 km perjalanan dengan menggunakan pompong ini, kami pun sampai. Box berisi ikan harus segera dibawa agar masih segar saat proses penawaran kepada para penjual. Ini akhirnya kita udah sampai di Muara Siberut dan hujan juga sudah mulai reda. Sekarang kita mau langsung menuju ke pasar.
Rupanya para pembeli di pasar hanya menerima ikan dalam hitungan per kantong plastik, bukan per kilogram. Ikan tangkapan Maksi ini harus dikemas dalam plastik terlebih dulu. Jadi hasil tangkapannya ini dijualnya per kantong dan satu kantongnya ini harganya Rp25.000. Rp100.000. Inilah hasil yang didapat untuk total 4 kantong ikan yang dimiliki. Namun jika dihitung kebutuhan BBM pulang pergi yang dikeluarkan sekitar 5 liter atau setara Rp55.000. Belum dipotong dengan biaya packing dan lain-lain. Keuntungan bersih mungkin hanya sekitar Rp45.000 saja. Sungguh upaya yang luar biasa bagi kehidupan para nelayan dari Dusun Tiop. Sungguh ironi potret keseharian warga pesisir di ujung selatan Siberut Barat Daya. Jika mendapat perhatian lebih, seharusnya masyarakat Dusun Tiop di Desa Katurei, Kepulauan Mentawai akan lebih lihai dan produktif terhadap potensi alam yang dimiliki. Minimnya fasilitas dan bantuan membuat mereka menderita di tanah dan lautan yang kaya.